Silakan masuk mas. Baik mas. Silakan duduk mas. Terima kasih. Selamat siang Mas Riko. Siang mas Asmi. Ya, gimana perasaannya setelah konseling minggu kemarin? Alhamdulillah kalau sekarang rasanya lebih baik mas. Lebih baik, alhamdulillah ya. Tapi apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Akhir ini rasanya lebih baik, tapi kalau untuk menerima kejadian kemarin yang perasaan-perasaan negatif itu belum bisa diterima secara menyeluruh mas. Ya. Nah, dari konseling yang kita lakukan pada pertemuan minggu kemarin, saya mendapatkan beberapa insight dari apa yang Mas Riko sampaikan kepada saya. Saya akan menyampaikannya, boleh Mas? Boleh mas. Saya mendapatkan insight yang pertama itu Mas Riko ini merasa dijauhkan dari teman-temannya karena suatu kejadian yang Mas Riko sendiri tidak bisa menceritakan. Benar begitu? Benar. Tapi Mas Riko itu udah minta maaf, tapi untuk introspeksi diri, tapi sampai sekarang itu masih dijauhkan aja gitu. Iya. Aja. Kemudian kejadian itu sudah berlangsung selama 4 bulan. Kemudian Mas Riko itu merasa kehilangan teman. Benar begitu? Benar mas. Kemudian dampaknya kepada Mas Riko itu Mas Riko merasa kesepian. Kemudian teman Mas Riko sekarang itu cuma teman kos saja, tapi tidak seintens temannya yang sebelumnya gitu. Kemudian Mas Riko merasa beda banget antara pertemanan yang kemarin dengan pertemanan yang sekarang. Iya mas, benar banget. Ya. Dari apa yang Mas Riko sampaikan kemarin, inilah insight yang saya dapatkan, dan saya ingin bertanya, Mas Riko apakah masih sampai sekarang itu masih temannya masih menjauhkan Mas Riko? Kalau sejauh ini masih mas. Masih ya? Masih. Mas Riko masih sedih nggak? Masih sedih, tapi rasa sedihnya itu sudah berkurang mas setelah konseling kemarin. Bersyukur ya. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke pertemuan kedua nih ya. Ketika Mas Riko itu sudah cerita kemarin, kemudian saya dapat insight. Kemudian saya ada beberapa tips atau cara yang mungkin Mas Riko bisa lakukan ketika Mas Riko merasa sedih, merasa tidak berdaya karena nggak punya teman. Nah, Mas Riko, ketika emosi itu di dalam psikologi, emosi itu muncul bukan karena suatu peristiwa, tetapi emosi itu muncul karena bagaimana cara kita mempersepsikan suatu peristiwa itu. Contohnya kayak ya yang tadi, kalau Mas Riko peristiwanya itu merasa dijauhkan oleh teman-temannya, kemudian Mas Riko memandang itu adalah hal yang negatif. Contohnya kayak, oh mungkin dia udah nggak mau lagi temenan sama aku nih, udah nggak ada lagi yang mau temenan sama aku. Ketika Mas Riko berpikir seperti itu, maka Mas Riko akan terus-terusan bersedih karena Mas Riko tidak memandang aspek-aspek lainnya. Nah, di dalam psikologi itu ada juga istilah helikopter view. Helikopter view itu melihat suatu masalah dari berbagai aspek. Contohnya kayak, misalkan nih kita melihat satu benda, misalnya kayak gini, kita hanya melihat area sekitar sini doang. Tapi kalau misalnya kita menggunakan helikopter, kita bisa melihat berbagai aspek di atas. Nah, begitu juga dengan masalah. Ketika Mas Riko memandang satu masalah itu menggunakan helikopter view, maka Mas Riko juga bisa melihat aspek-aspek yang lain. Contohnya kayak misalkan Mas Riko merasa dijauhkan oleh temannya, kemudian Mas Riko memandang dari aspek yang lain. Contohnya kayak, oh mungkin dia lagi sibuk gitu, atau mungkin dia lagi butuh menyendiri dulu gitu, atau mungkin dia lagi ada urusan yang lain yang harus diselesaikan gitu. Nah, akhirnya kalau misalkan Mas Riko merasa itu memandang suatu masalah seperti itu, maka Mas Riko akan tidak selalu berpikiran positif dan tidak selalu berpikiran negatif, dan emosinya itu tidak selalu negatif juga. Nah, kemudian di dalam psikologi itu, ketika seseorang merasa seperti itu, kita harus mampu berkata stop.
Misal ketika kita merasa oh udah nggak ada lagi nih yang mau temenan sama aku karena yang temanku yang udah lama aja meninggalin aku gitu. Nah ketika Mas Riko berpikir seperti itu, pada saat itu juga Mas Riko harus mampu berkata stop pada masalah itu. Oh aku nggak boleh berpikir seperti itu lagi, aku harus bisa memandang dari aspek yang lain juga. Kemudian Mas Riko itu sebelum mengambil keputusan, Mas Riko ambil nafas dulu, belajar ambil nafas, tarik nafas, biar lebih merasa tenang gitu. Nah, kemudian ketika Mas Riko merasa sedih, tadi kan masih merasa sedih tapi tidak terlalu kan. Ketika Mas Riko itu merasa sedih, yang pertama itu lakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Misalkan kayak Mas Riko kan tadi udah nggak mau lagi temenan lagi sama orang baru nih, karena udah trauma sama temennya. Nah, lakukan suatu hal yang berbeda. Oh, aku harus membuat pertemanan baru lagi nih agar aku bisa dapat banyak literasi dari pertemanan itu gitu. Oh, aku dari kemarin tuh menyendiri terus di kamar. Harusnya sekarang itu aku harus berubah, aku harus keluar dari zona nyaman ini. Kemudian jeda dulu, ambil nafas, relax, belajar mengambil pernapasan yang baik, tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Kemudian ada juga teknik relaksasi itu dengan cara mencoba banyak hal, tetapi pilih salah satu di antaranya untuk diselesaikan. Contohnya kayak misalkan membaca, menulis, journaling, olahraga, atau banyak hal lainnya. Coba banyak hal dan mana yang merasa Mas Riko itu lebih cocok dengan Mas Riko itu selesaikan yang satu. Kemudian di dalam psikologi itu juga ada hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu ada 4, yaitu hormon dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Nah, masing-masing hormon itu cara meningkatkannya itu dengan cara-cara yang berbeda. Nah, hormon endorfin itu salah satunya dengan cara berteman dengan kehangatan gitu, yaitu dengan misalkan berjemur di pagi hari, kemudian mandi dengan air hangat gitu. Kemudian mencari bantuan dengan orang lain juga itu termasuk cara yang paling efektif itu, biar nggak sendiri. Kemudian journaling itu apa yang Mas lakukan sehari ini atau apa yang rencana Mas lakukan esok atau seterusnya itu ditulis dalam sebuah buku. Nah, dari situ apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas? Kalau yang ingin ditanyakan itu enggak, Mas, tapi ini kalau aku untuk nyelesainnya itu lebih suka olahraga itu, Mas. Nah, itu kan Mas udah punya pilihan nih, udah lebih suka olahraga. Jadi Mas itu bisa meningkatkan hormonnya itu dengan cara olahraga juga gitu. Bisa melakukan yang lain tapi lebih fokus yang olahraganya satu itu, karena yang fokus pada satu yang kita inginkan. Karena di dalam psikologi itu juga dijelaskan seperti ini. Manusia itu akan berusaha lebih keras untuk menyelesaikan pilihannya jika pilihannya itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, di sini Mas sendiri yang menentukan apakah Mas mau olahraga, apakah Mas mau belajar, mau membaca, atau bagaimanapun itu terserah Mas. Yang penting Mas merasa melakukan apa yang membuat Anda senang itu. Lakukanlah apa yang membuat Anda senang. Cuman di sini itu kan teknik relaksasi itu melakukan semuanya, tetapi pilih salah satu di antaranya. Ya. Apa ada yang ditanyain lagi, Mas? Jadi nggak ada sih, sudah cukup. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah habis, Mas Riko juga sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kan? Iya. Nah, mungkin kalau dari saya apa yang saya sampaikan tadi itu bisa jadi bahan evaluasi buat Mas untuk tidak terlalu merasa sedih dengan kesendiriannya itu. Nah, karena waktunya juga sudah habis, mungkin saya bisa menutup pertemuan kita pada kali ini, pada hari ini. Kalau misalkan ada hal urgensi yang urgent, bisa menghubungi saya sendiri atau admin saya. Nanti kalau misalkan ada Mas yang kelupaan ditanyakan pada pertemuan kali ini, bisa nanya langsung pada adminnya atau saya langsung. Nah, mungkin itu saja, Mas.
Terima kasih sudah datang di rumah konseling kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Mas sudah memberanikan diri untuk datang ke rumah konseling kami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti ya. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, Saya pulang dulu ya Mas. ya hati-hati ya Mas. Iya.